Halo semua, jumpa lagi di Bahas Hukum. Di channel ini kita akan membahas hukum dengan bahasa tongkrongan, dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini sering sekali terjadi, tapi mungkin jarang dibahas tentang apa itu somasi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu somasi. Beberapa orang yang mungkin tidak terlalu paham apa itu somasi, mungkin khawatir, mungkin ketakutan, mungkin resah ketika dia menerima somasi. Sebenarnya somasi itu apa sih? Jadi sederhananya, somasi itu sebenarnya hanya sebuah surat resmi yang berisi teguran atau mengingatkan kita bahwa sesuatu kewajiban yang sudah kita sepakati sebelumnya itu tidak dilaksanakan secara tepat waktu. Jadi jangan buru-buru panik, jangan khawatir dulu. Itu hanya mengingatkan kita untuk kembali kepada perjanjian, dan jika itu terjadi kepada kita, maka sebagai orang yang kena somasi nih, kita harus menjelaskan jawaban itu. Kemungkinan orang mengajukan somasi itu karena dia merasa tidak bisa membangun komunikasi yang biasa, mungkin ajakan untuk ketemu dan berdiskusi itu tidak diindahkan, sehingga dia harus mengirim surat peringatan atau surat teguran. Nah, ini yang kita sebut sebagai somasi. Tapi jangan panik, jangan galau dulu, karena ini harus direspon dengan benar. Jika kita gagal merespon ini dengan benar, maka kemungkinan besar somasi ini bisa merambah melaju pada proses hukum beneran. Saja siapapun sebenarnya, kita tidak ingin melalui proses hukum. Teman-teman, proses hukum itu, saya sebagai praktisi hukum memastikan bahwa proses hukum itu hanya akan membuat yang menang jadi arang, yang kalah jadi apa. Jadi sejauh apapun kita usahakan, kuat tenaga kita pasti harus upayakan untuk sama-sama kita menghindari proses hukum. Karena ketika proses hukum terjadi, hubungan pertemanan yang awalnya baik bisa bercerai-berai, hubungan bisnis yang sebenarnya bisa kita kembangkan bisnis untuk bisa jadi lebih besar, jadi bisa bubar. Bahkan hubungan kekeluargaan bisa jadi bermasalah justru setelah proses hukum. Jadi saya ingin bilang bahwa pengadilan itu adalah tempat di mana sebenarnya kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah secara damai, secara kekeluargaan dengan cara-cara musyawarah. Jadi sebenarnya somasi itu hanya syarat formil, karena sebelum gugatan diajukan dia menjadi syarat ya. Pasal 1328 KUH Perdata, lagi-lagi di pasal 1328 di sana memang menjadi hal yang diwajibkan. Karena kalau seseorang ujuk-ujuk langsung ke pengadilan, hakimnya pasti nanya, sebelumnya kamu udah pernah kasih peringatan belum sebelum menggugat? Nah, jadi bahkan di pengadilan pun, pengadilan selalu berusaha melalui proses yang kita sebutnya mediasi, sebagai bagian dari upaya pengadilan, agar setiap masalah yang sampai ke mereka pun masih sejauh mungkin diupayakan agar bisa dimusyawarahkan, bisa diselesaikan dengan damai. Artinya hakim juga membatasi perkara-perkara yang diterima untuk dilanjutkan proses hukumnya jika benar-benar semua upaya damai sudah menemukan jalan buntu. Jadi tidak perlu khawatir. Kita juga tidak perlu khawatir mengirim somasi itu. Mungkin teman kita terlalu sibuk sehingga dia lupa, sehingga perlu kita ingatkan melalui surat pemberitahuan resmi bahwa bro, utangmu jatuh tempo, bro, kewajibanmu harus kamu lakukan sekarang, bro. Proyek yang kamu janjikan sampai sekarang belum ada, sementara uang sudah pernah saya bayarkan, bla bla bla. Apapun itu, ingatkan saja melalui pemberitahuan resmi. Karena jika tanpa itu, maka satu gugatan bisa dianggap prematur. Artinya ada syarat yang belum dipenuhi sebelum masuk melakukan proses gugatan perdata di pengadilan. Jadi sebagai pihak yang menerima somasi pun juga tidak perlu panik jika memang kondisinya bisa kita jelaskan dan harusnya bisa kita jelaskan. Jadi jangan menghindar, karena itu mengindikasikan bahwa kita juga tidak memiliki etikat baik untuk melaksanakan kewajiban kita jika kita mengabaikan telepon teman kita itu, atau mungkin pihak bank atau pihak leasing atau siapapun yang mensomasi kita. Jangan pernah mengabaikan itu, karena tindakan mengabaikan itu, karena selalu ya dalam somasi itu ada tenggat waktu yang diberikan, entah itu 3 hari, 7 hari, untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban itu. Jadi lakukan komunikasi sesegera mungkin setelah menerima somasi itu, karena itu akan bisa berdampak pada proses hukum lebih lanjut, dan itu akan memakan waktu, biaya, dan pengorbanan yang lebih besar lagi. Sebaiknya itu benar-benar dihindari. Jadi buat siapapun kita yang mengirim, jangan takut mengirim somasi. Sebaliknya juga jangan khawatir ketika kita menerima somasi. Fokus pada upaya untuk mencari solusi damai dan tidak menempuh proses hukum. Jadi proses hukum itu, proses di pengadilan itu benar-benar upaya terakhir. Ketika seluruh upaya yang kita lakukan dengan penuh itikat baik itu tidak menemukan solusi damai. Tentu saja dengan begitu kita juga bisa yang lebih berharga lagi ya, mempertahankan hubungan, entah itu hubungan
persaudaraan atau keluarga itu jauh lebih bernilai daripada usaha hutang piutang atau urusan yang lain. Kita bisa selamatkan hubungan bisnis, tentu saja jika kita bisa membangun komunikasi. Percayalah bahwa sengketa hukum itu terjadi bukan karena masalah hukum itu sendiri sebenarnya, tapi lebih banyak karena gagalnya membangun komunikasi. Sehingga dengan membangun komunikasi itu menjadi langkah yang tepat ketika kita berhadapan dengan setiap masalah-masalah yang timbul. Kesalahpahaman apapun itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Karena hanya dengan begitu kita bisa membuat hukum benar-benar hadir hanya sebagai penjaga kita untuk mengatur kita. Hukum itu bukan tempat kita untuk menyakiti siapapun, apalagi menjadi sarana balas dendam. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kita pahami agar ke depan tidak perlu takut mengirim somasi. Kita juga tidak perlu takut ketika menerima somasi. Baik yang mengirim maupun yang menerima somasi sama-sama tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan konflik atau hal-hal yang tidak diharapkan, sehingga bisa digunakan cara-cara damai, cara-cara musyawarah untuk mencapai penyelesaian secara damai. Pahami betul bahwa proses hukum itu adalah hal yang harus sama-sama kita sekuat tenaga hindari, sehingga kita bisa tetap menjadikan hukum itu sebagai tempat kita terakhir sekali. Jadikan itu sebagai tempat benar-benar sebagai last choice, bukan menjadi first choice. Belum apa-apa lapor polisi, belum apa-apa ke pengadilan, belum apa-apa, padahal kita semua orang dewasa yang seharusnya bisa menyelesaikan ini dengan damai. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kamu punya isu-isu hukum atau masalah hukum yang bisa kita diskusikan bersama, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Itu aja dari saya di Bahas. See you. Bye.